Kenapa? Banyak di antara yang mengurus negara ini orang Minang. Karena zaman dulu itu orang Minang ini banyak yang sekolah. Ya, yang sekolah ke Mekah. Iya. Ya, ada sekolah ke Mesir. Iya. Ada ke Rusia. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat, Bapak Ibu sahabat setia sisi lain Aspen. Senang dan bahagia saya Zulfahmi Adik kembali hadir di layar kaca sahabat. Untuk apa? Yakni untuk memberikan hal-hal yang menginspirasi dari tamu-tamu spesial kita. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan orang nomor 2 dari gubernur nih. Ini adalah Bapak Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Politik, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Nama beliau Pak Erinaldi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerendahan hati Pak Eri di sela-sela kesibukan. Pak Eri bisa hadir di ruang podcast kita ini. Ayo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya merasakan hawa bukit tinggi. Hawa bukit tinggi. Tapi Ya, kali panas. ini Jangan disangka bukit tinggi dingin. dingin. Ini panas ya Pak ya. Aduh ya. Ini bisa berkeringat kalau siang di sini. Masya Allah. Sehat Pak ya bersama keluarga ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak Eri memang orang asli Padang atau di mana Pak? Saya masa kecilnya di Bukit Tinggi. Masa kecil Bukit Tinggi. Orang tua dari Mapul Kota, Orang tua di Bengkulu Kota. dari Mungkap. Kebetulan bapak dulu kerja di kantor pos dan giro Bukit Tinggi. Giro Bukit Tinggi Pak ya. Ya mungkin waktu itu jadi apalah ngantar surat ya. Iya. Oh iya. Ngantar surat. Zaman itu. Zaman itu masih ngantar surat. Pakai sepeda. Oh pakai sepeda Pak. Masih pakai sepeda ya. Sepeda. Pulang ngantar surat biasanya kita buka tuh tempat surat. Biasanya Oh yang kota itu ya. ada duku di dalam. Jadi anak-anaknya nunggu bapak pulang tuh ada harapan di situ. Oh ada harapan ya. Ada makanan yang dibawa. Ada makanan pulang Pak. dari kantor. Oke. Semangat tuh nunggu bapak pulang dari kerjaan. Oh iya. Yang ditunggu sebenarnya di samping Bapak makanan. Beliau kerja di sini. Terus saya SD-nya di TK SD di Fransiskus Di Bukit Tinggi. Bukit Cangang. Terus SMP satu semester di SMA 6 di Padang Gamua. Padang Gamua. Oke. SMA 6 habis itu baru pindah ke SMP Dandangong. Oh balik ke Dangong Pak ya. Ya karena orang tua pindah jadi kepala kantor pos Dandangong. Oh gitu Pak. Iya. Oh iya. Oke. Terus Pak kalau jenjangnya habis dari situ kemana Pak? SMA di Limbanang. Habis itu saya ngambil S1 dokter hewan. Oh Bapak dokter hewan. Ya, Oh dokter hewan. Masya Allah. dokter hewan dari IPB Bogor. IPB Bogor. IPB Bogor. Tamat tahun 88. 88 sudah tamat kuliah Pak. Jadi dokter hewan. Dokter hewan ya. Oke. Terus kerja di Pemprov Sumatera Barat di Dinas Peternakan. Di Dinas Peternakan Pak. Ya. Itu berapa lama di Dinas Peternakan Pak? Dari tahun 89 sampai tahun 2023. Sampai 2023. Kira-kira 34 tahun ya. Di dokter hewan ya. Di peternakan. Di peternakan. Itu ditugaskan lagi ke jadi staf ahli gubernur Sumatera Barat 1 tahun. Satu tahun jadi staf ahli gubernur. Habis itu sekarang jadi kepala Kesbangpol. Waduh, ini luar biasa ya. Berarti belum 1 tahun jadi menjabat Pak? Belum, nggak akan sampai. Karena bulan Desember saya pensiun. Oh, Desember sudah pensiun Pak? Ya. Desember besok? Allahu Akbar. Tapi kayaknya masih segar Pak, masih muda. Berarti kepala berapa sekarang Pak? 59 saya. Oh 59 ya. Tapi Pak bincang-bincang. Ada 2 nih yang terdekat yang ingin saya tanya nih Pak. Karena Bapak dokter hewan. Bapak pernah, saya nih orang Sirukam loh Pak. Saya orang Sirukam. Di kampung saya itu ada tempat yang pembiakan sapi. Mungkin Bapak pernah kenal. Ya, menginisiasi itu saya ikut. Menginisiasi dari pembuatan sapi itu Bapak ikut. Ya. Yang Sirukam Dairy loh Pak. Iya betul. Oh Bapak ikut di situ. Wah ini buat orang Sirukam nih. Waduh, gimana ceritanya Pak? Iya, saya mendampingi investor itu mulai dari beli tanah.
Mulai dibeli tanah. sampai membangun lahan, membuka kandang, sampai beli sapi, ngontrol penyakitnya, Oh. sampai meresmikan minum susu yang perdana. Oh iya Pak. Sekarang sudah sampai bikin keju kalau nggak salah. Oh sudah keju sekarang ya. Ya. Masya Allah. Kejunya itu pun pakai teknologi Turki punya itu. Kejunya itu Pak. Ya, dari teknologinya Turki. Oh. Jadi dia program di sana nanti mungkin keju organik. Keju organik di situ dibikin. Sebentar Pak, berarti Bapak ikut semua prosesnya itu. Berarti Bapak tahu betul semenjak dibeli tanah nih. Pertanyaan saya ini bagi warga kampung saya nih Pak, yang masih bersembunyi-sembunyi pertanyaan di dalam hati. Itu tidak benar, mohon maaf ini, investor dari luar negeri. Kita tidak sebut daerahnya nih, tidak benar itu investor dari luar negeri. Orang awak. Orang awak Pak. Waduh, alhamdulillah. Dulu Yang inisiasi modal itu Pak Budi namanya Pak Budi. Budar. Dia tinggal di Jakarta, tapi sekali 2 minggu udah sana nginap di situ dia. Oh gitu. Habis itu yang stand manajemennya di situ Pak si Boy Irfan. Boy Irfan ya. Ya, itu pun ada istrinya dosen peternakan Unan. Oh, gitu. Nah, saya yang mendampingi orang itu berdua. Jadi kami bertiga. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Tapi itu kan tapi sekarang kok jadi berkembang wisata? Awalnya kan bukannya susu, Pak. Ceritanya dulu. Kita membuatnya menjadi kawasan agrotourism. Agrotourism ya. Oh, iya, iya, iya. Dengan berbasiskan peternakan susu. Oh, iya, iya, iya. Kenapa susu? Karena protein yang paling lengkap itu susu. Protein yang paling lengkap itu susu. Ya, dia adalah makanan yang diminum. Makanan yang diminum. Nah, biasanya kan makanan dimakan. Makanan dimakan, oke. Makanan yang diminum. Makanan yang diminum, yang koefisien cernanya 100%. 100%. Ya. Minumlah susu itu tidak ada keluar bisa terus. Oh. Jadi contohnya jadi. Iya. Tapi katanya lemak susu itu lebih tinggi dibanding kambing, Pak. Lebih tinggi kambing. Tinggi kambing. Lagi kerbau. Tinggi lagi kerbau, Pak. Oh. Yang cocok itu malah pengganti ASI ya. Itu susu kambing. Susu kambing, Pak ya? Bukan susu sapi. Oh. Susu kambing itu lebih cocok pengganti ASI untuk ibu-ibu yang misalnya anaknya rewel nggak mau nyusu atau permasalahan dengan ASI. Itu penggantinya yang paling cocok itu susu kambing. Berarti daya tahan susu kambing lebih keren ya, Pak? Bukan, dia punya efek anti alergi. Oh gitu. Kalau susu kambingnya. Jadi anak-anak itu nggak mungkin alergi susu kambing. Tapi kalau susu sapi bisa ada yang alergi, ada mencret, ada yang ini. Oh, sahabat luar biasa nih, Masya Allah. Iya. Kok jadi ceritanya peternakan? Iya, ini baru mulai nih. Ini kan gara-gara ini kita cerita nih, Pak. Oke, Bapak kan dokter hewan. Ya, berarti itu ceritanya dulu di sana ya, di kampung saya, karena kan saya nanya lah, Pak, ini kampung saya. Waktu kecil saya orang Serukan, Bapak. Sampai sekarang masih orang Serukan. Ya, sampai terakhir tahun kemarin kita masih di situ pas saya melihat pemasangan alat pembuat keju. Iya. Pembuat susu, keju, dan kita bagi-bagi waktu itu CSR untuk anak-anak SD minum. Iya, gratis, Pak, gratis. Saya nyuruh. Oh, keluarga saya masih dapat susu gratis, Pak. Kalau ingin marketing, ya, latih anak-anak itu minum susu dari kecil. Oh, iya. Sampai besar dia akan beli susu. Benar. Kalau dikasih jajan, pasti jajan. Iya, jajan susu, benar. Termasuk pengunjung nih, Pak, pengunjung. Iya kan, beli tiket dikasih susu. Iya, sebenarnya dia jual susu kan. Artinya anak-anak itu kan gizi ya. Iya. Untuk anak-anak yang sedang berkembang. Iya. Jangan dikasih es gincu anak-anak. Iya, benar ya. Resiko ya, Pak, ya, makanan. Cocok susu ini yang dikonsumsi. Kan. Aduh. Bagi beruntung lah orang Selukam. Iya. Kita beli susu murah. Murah, benar, Pak, benar. Iya kan? Sambil beli susu kita dapat wisatanya kan, Pak ya. Dan saya juga ini tolong orang Selukam ajarin nanam makanan sapinya.
Oh ya, rumput gajah Pak ya. Kan bisa masyarakat suplai makanan ternak. Oh, benar. Nanti dampak ekonomi kan. Hidup ya ekonomi masyarakatnya. Waktu membangun itu aja nggak ada tenaga kerja dari luar, dari situ semua. Iya benar Mbak. Mulai cetak batu, Iya. macam dari situ. Iya. Kakak-kakak, kemudian saudara-saudara, sahabat di sini waktu sekolah Yang banyak. biasanya pergi kerja Iya. jalan panjang, nggak Iya, pergi kerja waktu iya itu. banyak diserap tenaga kerja Pak. Iya. Ini luar biasa manajemennya. Ternyata sahabat, ternyata adalah bapak kita nih, Pak Erinaldi, luar biasa di belakangnya. Pak Eri, tinggal masalah susu sebentar. Kita balik ke yang tadi Pak. Bapak-bapak, orang tua bapak adalah seorang tukang pos. Hal yang menginspirasi dari seorang ayah itu apa yang masih sampai sekarang Pak Eri pegang tuh? Beliau masih hidup kan Pak? Udah meninggal. Udah meninggal. Pesan-pesan apa sih Pak yang dari orang tua Pak Eri? Dia suka beliin buku aja. Hah? Buku. Dia suka beli buku? Dulu kalau di kantor pos itu kan zaman itu kan ada namanya sahabat pena. Oh iya benar sahabat pena tuh. Ya. Terus kalau beli buku bisa kita dengan kedutaan Australia kirim surat, terus dikurumi buku pelajaran bahasa Inggris. Dari radio Australia. Dari radio Australia. Itu bapak yang ngurus. Saya udah terima aja nih, kok dapat ini. Bapak itu karena dia di pos, Iya. dia hobi baca, Iya. dia minta pakai surat. Oh yang ini aja ya. Nah, kita pakai. Oh. Memang hobinya membaca. Hobi bapak membaca Pak? Hobi ayah? Ya. Gitu ya. Oh beliau. Tapi pemarah nggak Pak? Enggak, dia mengajar kita berpikir dan membaca. Memang mengajar kita untuk berpikir dan membaca. Ya, dari kecil dia udah langganan koran. Jadi kita mau baca koran, baca majalah Tempo. Itu dari dulu, bukan sekarang aja saya baca Tempo. Oh ya Tempo tuh koran. Dari SD saya baca Oh Tempo. udah lama Pak ya. Ada dulu namanya Panji Masyarakat. Iya Panji Masyarakat betul. Terus ada koran-koran militer dulu, Berita Yuda. Berita Yuda Pak ya. Kalau Berita Yuda saya nggak pernah. Nah, saya masih sempat baca. Oh iya Pak ya. Kalau Panji Masyarakat Waktu masih. kecil kita kan baca ceritanya. Kayak kalau Singgalang kan ada Palimo. Oh iya. Berita Yuda itu ada cerita perang Baratayuda. Oh iya. Ada Pandawa Lima. Itu saya baca dari kecil. Memang kita udah dilatih membaca. Oh gitu ya. Kalau ayah berarti sosok pembaca. Kalau ibu apa Pak? Ibu Rumah tangga. Ibu berumah tangga saja ya. Baik Pak, kita luar biasa nih. Semoga kita doakan nih almarhum Bapak nih, Allah ampuni segala dosa beliau dan Allah terima segala amal beliau ya Pak ya. Kelak berkumpul di jannahnya nanti. Amin ya. Pak, pertanyaan kita tentang sekarang cerita tentang Kesbangpol Pak. Berarti memang detik-detik barusan kemarin di tengah-tengah pemilu tuh, sebelum pemilu kayaknya luar biasa sibuknya Kesbangpol Pak. Atau sebelumnya? Jadi saya sampai hari ini di Kesbangpol ini baru 1,5 bulan. Baru 1,5 bulan. Oh, oke, baik Pak. Ya sebelumnya saya di staf ahli gubernur. Oh, staf ahli ya Pak ya, betul. Terus dipercaya di Kesbangpol mulai tanggal 4 Januari 2024. Oh, 4 Januari, oke. Boleh kami dikasih tahu Pak, apa sih pekerjaan Kesbangpol? Atau ini rahasia nih? Atau rahasia? Saya juga baru belajar. Enggak sahabat, pinter beliau nih. Oh gitu. Ya artinya apa? Kesbangpol ini kita mengamankan Pak ya. sehingga masyarakat bisa hidup dengan nyaman. Baik itu dari aspek politik, aspek hukum, keamanan, dan kenyamanan. Kenyamanan ya. Jadi tugas Kesbangpol itu berkoordinasi ya dengan polisi, dengan tentara, dengan wali kota, mana situasi wilayah. Oh gitu ya. Kan bisa saja ada hal-hal yang mengganggu. Iya. Ada yang bersifat mungkin lokal. Iya. Ada saja nanti gangguan yang dalam bentuk jaringan. Oh iya betul. Kita kan harus pantau. Betul. Jangan sampai mengganggu ketentraman masyarakat. Iya. Itu tugas Kesbangpol. Ya supaya masyarakatnya aman dan nyaman.
kepastian hukum lah Pak ya, kenyamanan, ketentraman, ketertiban gitu. Ini semuanya ya pokoknya gimana kita mendesain Rantai koordinasi sebenarnya Pak. ya. Boleh dikatakan rantai koordinasi ya, komunikasi sehingga ini ya. Kalau dulu mungkin Kantipmas kali ya. Kantipmas. Keamanan Ketitiban masyarakat ya, betul. kita mengkoordinasikan itu. Betul Pak ya. Kayaknya kita juga memprediksi hal-hal yang bisa mengganggu masyarakat. Iya. Baik itu dalam bentuk ideologi, Iya. baik itu pun dalam politik, Iya. masalah keamanan, Iya. masalah wawasan nasional, Hak asasi mungkin Pak ya? semua ya, hak betul. asasi manusia, masalah wawasan Nusantara, Iya, betul. masalah ideologi Ideologi Pancasila, betul ya. semuanya kita. Ini kan jadi NKRI dengan Undang-Undang Dasar 45 itulah tugasnya Kesbangpol. Kalau setiap lembaga masyarakat LSM ini wajib atau sunnah mendaftarkan mendaftar ke Kesbangpol nih Pak. Registrasi di Kesbangpol tempat dia beroperasional. Jadi setelah dia mendapat Menkumham, registrasi di Kesbangpol. Setempat. Kalau seandainya tidak terregistrasi berarti dia tidak terakui secara ini berarti kan Pak? Ya ilegal lah. Ilegal ya. Walaupun sudah dapat Kemenkumham. Ya. Wah, sama begitulah sahabat. Sama dengan dokter. Oh iya, oke. Dokter kalau mau praktek, Hah? kan izin prakteknya sudah ada dari ID. Oh iya. Tapi betul. tempat prakteknya harus Izin juga Pak ya. tak tempat dia Oh, praktek di mana. Izin prinsip ya silakan saja. Secara Izin prinsip hukum, dapat secara hukum ini ya Pak ya. Tapi tempat beroperasionalnya kan harus lapor juga. Oh iya sahabat nih. Iya benar ya. Kan bisa saja media ini kalau kita tidak punya konsep, bisa aja yang wawancarai lain lagi orangnya. Oh iya benar ya. Bisa dimanfaatkan Benar. untuk meresahkan masyarakat. Betul. Bikin. Jadi saya juga terima kasih diundang sini. Iya. Insya Allah kita nggak gaduh Pak. Podcast kita ini memang Aspen ini kan lembaga amil zakat dan lembaga kemanusiaan. Alhamdulillah Pak, lapor kita sudah terdaftar di Kesbangpol. Warga taat hukum lah. Ya. Kita kan memelihara negara ini bersama. Iya benar Pak. Ya. Makanya kita juga ingin ambil bagian dari jembatan. Jadi visi kita ini begini Pak, jembatan peduli anak negeri untuk bisa saling menguatkan. Ya. Nah ini visi salah satu dari lembaga kita memang membuat sisi lain begitu kan. Ya. Kami juga makasih Pak, datang orang nomor 2 di Hasben nih, staf ahli gubernur ya, dan sekarang kabak ya, kepala badan ya Pak. Berarti Pak kalau begitu, berarti soal peta, soal data dan pemetaan itu sebenarnya dengan berbagai indikator-indikator persoalan di Sumatera Barat, titik sentralnya ada di Kesbangpol. Pertanyaan saya Pak adalah, untuk peristiwa narkoba, apakah benar di Sumatera Barat adat Basandi syarak Basandi Kitabullah itu makin meningkat? Ini kan nggak masuk akal, atau ini hoax atau gimana nih Pak? Ya artinya itu tuh kan pemahaman kita turun temurunnya. Oke. Kita membilang itu kan falsafahnya orang Minang. Ya. Adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Ya. Sekarang Nina Mama ada enggak yang menyampaikan itu ke keponakan? Ada Pak mungkin? Kan mungkin. Oke. Kalau secara adat Minang, Mama wajib menyampaikan yang benar itu ke keponakan. Baik. Oke. Nah sekarang tahu nggak kita penerjemahan implementasi daripada adat Basandi syarak Basandi Kitabullah itu di masyarakat seperti apa? Oke. Apakah hanya dengan bikin tabligh akbar? Apakah memang itu yang dimaksud? Tidak. Dia harus menjadi nilai yang hidup kan Pak? Dia harus menjadi nilai budaya. Menjadi nilai di budaya. Oke. Membudaya di masyarakat. Kalau dia kita menjadi budaya itu kan kumpulan daripada kebiasaan hidup. Oke. Nah sekarang ini udah menjadi itu kita nggak. Kalau dulu yang orang-orang tua yang lama-lama dia hidupnya di surau,
Iya. Basile segala macam. Iya. Nah, dengan pergeseran generasi, teknologi, Ya. seperti apa implementasinya yang cocok lagi. Iya. Ini harus kita pikirkan bersama. Ya, apa yang cocok dengan dunia milenial sekarang? Iya. Dengan medsos segala macam. Oke. Mana ada misalnya syarat-syarat misalnya kita bulat itu kita implementkan kepada Gen Z ya, Iya, yang Gen Z. akan menguasai dunia ke depan. Iya, betul. Nah, gimana itu masalah? Artinya begini, Pak. Artinya kalau dalam ini bahasa, kalau dalam tadi itu kan bahasa falsafahnya, ya itu sudah kebanggaan kita. Kalau dalam makna penterjemahan terhadap generasi Gen Z, sebenarnya itu kita sebenarnya dalam ancaman sebenarnya ke depan. Per ya, Pak ya. Benar gitu, Pak ya. Wah, sahabat nih ngeri-ngeri sedap juga ya. Iya. Kalau dulu kan memang apa ya, Pak? Sebenarnya dibajak semenjak teknologi masuk kayaknya, Pak ya. Atau gimana nih, Pak? Tinggal menyikapi teknologi ini seperti apa. Tapi menarik kata Bapak tadi, Pak. Bahwasanya seperti apa mama yang sebenarnya harusnya mama juga harus menguasai teknologi. Minimal paham lah ya, Pak ya. Jadi harus ada nih mama zaman now. Ini mama zaman now. Ini luar biasa nih, Pak. Karena kalau tidak mereka mainnya sudah tinggi nih. Iya. Ya kan, Pak? Masya Allah. Khawat. Dan tidak bisa dipantau. Biasa sambil tidur bisa, di kamarnya bisa, di mana-mana bisa. Kalau dulu anak-anak bisa, tidak boleh main pasak pintu. Betul. Sekarang pasak pintu. Lewat dinding tembok dia masuk. Ya. Nah, ini kan budaya yang akan berkembang ke depan. Sekarang mana kita memposisikan untuk generasi kita yang Iya. Kalau begini, Pak, Bapak kan ini, apakah sejauh ini sudah ada langkah-langkah konkret sebenarnya dari berbagai pihak? ya sebenarnya kalau di Kominfo kan sudah berusaha. Kominfo ada yang di-ban lah, supaya yang akan merusak sudah di. Iya. Ya cuma kan kalau dulu mungkin taruhlah situs yang merusak, Pak. Sekarang game tidak kalah penting yang merusakkan, Pak. Judi online. Bahkan konon kabarnya memang disetarakan kecanduan gadget itu dengan narkoba. Mungkin kerugiannya sama. Kerugiannya, Pak. Sekali judi dia habis berapa? Oh iya. Dan itu sudah menyasar kalang-kalang pelajar, Pak ya. Nah, itu yang apakah budaya seperti apa yang cocok untuk mengendalikan? Bukan kita melarang. Karena kalau dilarang kita ketinggalan zaman. Cuman bagaimana memanfaatkan itu memang untuk hal-hal yang produktif. Iya ya, Pak ya. Kalau begitu, Pak, intinya generasi kita ini ke depan dalam ancaman sopan tarati itu sebenarnya dalam ancaman untuk generasi masa mendatang. Ya. Mungkin di 10 tahun yang akan datang baso bayi budi bayi baso ketujuh itu kayaknya memang sudah. Ya bahasanya kan kayak bahasa dia lagi main game aja. Kadang-kadang dia lupa kalau dia ngomong sama orang tuanya. Iya benar Pak. Iya benar Pak ya. Ya lupa kalau dia bukan lagi main game. Oh iya benar ya karena ini ya. Aduh, ini dahsyat juga nih. Baik Pak, ini persoalan tadi masalah narkoba. Kalau seandainya nih, kita masuk ke ekonomi dulu nih Pak. Wah, ekonomi. Kalau ekonomi perekonomian Minang itu sebenarnya kan orang Minang pintar berdagang. Pertanyaannya sekarang tuh begini nih, kalau zaman dulu kan mesti merantau. Kalau ekonomi di Minangkabau ini sebenarnya kita dari tahun ke tahun naik atau gimana sih Pak? Kita pertumbuhan ekonomi kan 4,8. Sumbar Pak? Sumbar. 4,8 ya? Ya. Itu pertumbuhan ya? Tumbuh Pak ya? Pertumbuhan. Oh 4,8. Itu di bagian apa saja yang banyak Pak? Banyaknya di UMKM. UMKM? Ya. Sektornya? Apa? Kayak makanan-makanan. Makanan dengan yang ini Pak ya? Souvenir. Oh souvenir ya? Ya. Oh di situ ya? Kalau pertanian enggak Pak? Pertanian ya segitu-segitu aja. Dia cuma 23% dari PDRB Sumatera Barat.
Artinya kalau kita bandingkan ya nilai ekonominya 23, orang yang hidup dengan 23% itu 50%. Karena petani kita 50%. 50% ya dia. Padahal nilai ekonominya cuma 23 kan miskin. Oh benar ya. Yang bagus nih uang 23 dipakai untuk 5 orang aja. Sekali 50 orang. Iya. Tapi ini 23 dipakai untuk 50 orang ya. Ya. Kalaupun 23 dipakai 23 tuh pas-pasan main. Bodoh kan. Bodoh main. Ini 23 dipakai untuk 50 ya. Tapi memang kan ekonomi Sumbar itu sebenarnya kan ya 50 di pertanian ya. Pertanian tuh di sektor apa sih Pak? Yang masyarakat yang bergerak di sektor pertanian. Pertanian Pak ya. Kalau perikanan sih berapa gimana Pak? Masuk tuh. Itu terhitung ke pertanian dan perikanan. Pertanian, perikanan. Itu 23% Pak ya? Ya. Ya. Berarti selebihnya yang membuat dia tumbuh tuh UMKM. Ya, perdagangan. Tapi balik lu lagi Pak, itu kan yang UMKM itu tumbuhnya memang dari masyarakat kita atau memang dari beberapa orang saja nggak Pak? Kalau di kita kan nggak ada yang petani besar. Oh iya benar ya. Kita kan semua petaninya sepertiga hektar. Iya. Jagung nggak pernah hektar. Jadi jagung manis lah pasal. Iya. Jagung manis. Benar. Sanjay. Ya. Ya kan tuh proses yang membuat dia nilai tambah di situ keuntungannya. Bukan yang di ladang, yang di rumah tangga tadi yang UMKM. Yang di rumah tangga ya? Yang mentah diolah menjadi iya. Produk ya, nilai tambah tadi ya Pak. Kayak kopi itu lah. Oh iya. Kopi itu dijual bijinya kiloan. Iya. Sama dibungkus. Iya. Nilainya 2 kali lipat kan? 2 kali lipat Pak. Juns Coffee sahabat, sudah dicoba mau Pak. Gimana rasanya Pak? Enak. Enak. kopi Bukit Api mana kan? Iya, ada lagunya tuh Pak. Di zaman Bapak masih laku lagunya. Bukit Api merenang kopi. Ada lagunya. Ada lagunya. Iya. Tapi gitu ya, berarti tumbuhnya 20 dari UMKM berarti Pak, UMKM ya. Sumbar itu memang di UMKM karena kita nggak punya pedagang besar. Itu tuh rumah tangga. Rumah tangga ya. Dan untungnya untuk oleh-oleh turis ya. Iya, oleh-oleh turis betul. Itu yang dibawa keluar. Iya, tapi seiring dengan ini kemungkinan sudah ada kajian kayak gini Pak. Seiring dengan perkembangan online itu, apakah tidak akan tergantikan nanti? Kayak enggak ya Pak ya? Malah lebih memudahkan. Kalau online kita bisa marketing langsung. Iya. Anda tidak usah sewa warung. Oh iya benar ya. Kalau yang lama kita kan sewa warung, sewa Iya. ini pajangan. Iya. Betul. Ini enggak, belum ada barang pun kita udah bisa jual. Oh iya benar ya. Kan pre-order. Iya benar ya Pak ya. Saja dijanjikan 2 hari gitu. Iya betul. Ditumbuk dulu kopi itu. Baru dikirim. Kirim piti dulu, Miko acaranya piti dikirim tuh. Paling kopi. Di order tuh ya. Ya betul. Tapi kalau sektor pasar itu kan beda di barang yang diimpor itu kan kayak di Aur itu kan barang-barang sudah banyak tiruan Pak. Tapi itu bukan UMKM kan? Kan. Kalau UMKM ini kan rumah tangga. Rumah tangga ya. Ya kalau ini kemungkinan ya malah ini beruntung dari rumah tangga ya. Rumah tangga. Bordir betul. Jual jilbab yang dia apa. Kan bisa di online. Iya. Tapi kalau kemiskinan Pak, jadi kan kalau tadi masalah berarti UMKM di situ, Sumbar itu kemungkinan angka kemiskinannya masih ada daerah yang ini Pak kalau Sumbar. Yang miskin itu kan harus tetap ada. Gimana Pak ya harus tahu gimana? Mana Aspen Iya. Nggak apa-apa nih ada aja. ya agama aja bilang. Oh iya. 2,5%. Oh iya. Jadi kalau Itu begitu. jaminan dari Tuhan. Kalau yang 2,5% di atas dunia ini tetap ada orang miskin. Oh gitu ya. Oh berarti miskinnya sebenarnya tidak akan hilang ya. Iya. Tapi kalau ada miskin jangan yang di sini lah Pak, di sana Kan di dunia. Oh di dunia. Kan umatnya kan enggak di Oh iya benar ya. Oh iya benar lah ya.
Aduh, kalau angka kemiskinan tetap di daerah miskin juga di kantong-kantong kemiskinan di bagian mana, Pak? Itu kan di data. Ya di data ya. Ini data di atas kertas maksudnya. Datanya kan 6%. 6%. Ya, Sumber 6% ya. ya. Nasional itu 8. Maksudnya gimana, Pak? Kalau nasional beda data nasional dengan Lebih tinggi kemiskinan secara nasional dibandingkan dengan Sumbar. kalau sumber 6%, kalau secara nasional kemiskinan Indonesia itu 8% ya. Ya. Dekat-dekat tuh 2 grade lagi masuk ke standar nasional kita, Pak. Di bawah lah ranking kita dikit di mana di nasional. Ya, nggak kurang lah yang karena gini, orang Minang tuh susah kalau mau dapat bantuan langsung tunai. Iya iya. Pak, dengan bantuan pola sekarang, kayaknya orang juga tidak tergerak untuk jadi bebas dari kemiskinan sih, Pak. Karena ada bantuan langsung tarwih. Tunai, Pak. Tunai. Ini tarwih. Tidak pernah berhenti. Oh, nah, benar. Itu negara memberikan berapa sih, Pak, untuk satu kakak kalau bantuan tunai itu sih, Pak? Kan Kisaran, Pak. setahu saya di dinas sosial ya, yang Iya. atur itu kan untuk uang cashnya ada 600.000 600.000 satu orang, satu kakak. kakak. Terus beras 10 kilo 1 tahun kan, Pak? sebulan. Sebulan? Berarti kalau orang miskin sudah berpenghasilan. Aduh. Ini ngaruh juga kan, Pak, ke mental nanti. Apalagi orang awak kecil lah, Pak. Nggak ada risiko loh, Pak. Kalau kita bekerja nih, cabai, tanam, ada pupuk, ada biji, kemudian olah lahan. Risiko belum tentu untung 600.000, Pak. Sekali panen nih. Enak juga jadi orang miskin ya. Daftar aja ke 3 keluarga. Aku perlu 3 juta. Allah sih. Baru tahu kita sahabat. Oh iya ya. Jadi apa? Memang itu tujuan hidup kita. Oh iya. Nah ini dia sahabat. Oke Pak. Jadi bukan yang 600.000 itu ya. Jadi apa Pak? Jadi yang kita inginkan kan mendidik masyarakat dewasa. Mendidik masyarakat dewasa. Oke. Karena kualitas satu bangsa itu tergantung kualitas daripada SDM masyarakatnya. Kualitas SDM masyarakatnya ya. Ya. Iya. Jadi seperti tadi saya sampaikan untuk Sumatera Barat, kualitas pendidikan kontribusi pendidikan terhadap masyarakat Sumatera Barat itu ternyata 57% tamat dan tidak tamat SD. 50%? 57%. Penduduk Sumatera Barat tidak tamat dan tidak tamat SD. Besar, Pak. Ya kalau 57% dari 5,5 juta, 3 juta aja. 3 juta. Penduduk Sumbar berapa sih, Pak? 28 juta atau berapa juta, Pak? 5,5. 5,5 juta. 5,5 juta. Ya. Kalau 57% dari 5,5 itu hampir 3 juta. Aduh, lebih 3 juta loh, Pak. Ya, jadi data itu mengatakan penduduk Sumatera Barat yang menikmati S2 itu 0,02%. 0,02 ya. S3 0,03. Waduh, rendah sekali ya. S1 itu 4,7. 4,7%. S1. S1 Sumbar nih. Ya. 4,7. Ya. Berarti ranking kita di Indonesia berapa, Pak? Ya, sama Indonesia data juga seperti itu. Waduh, tapi ini Artinya Pak, kita harus pahami bahwa strata pendidikan masyarakat seperti ini.
Artinya kalau kita pun membuat kegiatan, tentu kegiatan untuk cocok orang yang lulusannya ini. Standar kualitasnya yang ini berarti kan Pak ya. Jangan diberikan yang kelas-kelas tinggi itu tamat SD. Betul ya, benar ya. Salah resep nanti. Iya benar, kayak obat ya Pak ya. Nah, Harus dikasih standar, ini standar mereka ya gitu ya Pak ya. makanya karena 50% tamat SD, makanya yang laku itu BLT. Oh BLT tadi ya. Makanya laku dia. Ini yang paling gampang. Iya benar ya. Tinggal daftar miskin jadi terima dah. Aduh, iya benar ya. Benar ya. Aduh. Ini luar biasa nih. Kalau kita nyimpan dikit, memang kalau ke depannya kalau seperti itu sih Pak, dalam teori ini memang kemiskinan juga perlu dijaga Pak. Ya, tapi kita kan punya kewajiban. Iya. Ya minimal secara personal kita tentu perlu anak kita sekolah. Iya. Ya, anak kita sekolahkan itu tugas orang tua. Iya. Ya jangan gara-gara mau dapat BLT, anak SD aja lah cukup. aja lah gitu ya. Salah pula Pak ya. Tapi ada titik-titik rawan lah Pak. Titik-titik rawan di tempat yang memang komoditi memang kayak sawit atau yang sifatnya bisa cepat bawang atau apa yang bisa cepat menghasilkan uang kan, kayak sawit kan lumayan Pak. Berarti kemungkinan di tingkat-tingkat yang cepat mendapatkan uang secara ekonomi tak dengan fisik, apakah ada indikator di sini rendah angka pendidikan? Ada Pak ya. Jadi bisa dilihat di data sebarannya itu. Hah? Untuk daerah-daerah kabupaten dengan kota itu berbeda. Beda Pak ya? Beda. Mungkin Bukit Tinggi mungkin sudah tamat SMA mungkin 80%. Iya, ini kota pendidikan kan Pak? Nah, iya. Selagi kan dia kecil, akses cukup, orangnya terdidik. Betul. Beda lagi yang Kota Padang. Iya. Dengan Kabupaten Agam. Iya betul. Dengan orang Palembang yang mau SD harus jalan kaki sekian kilo. Iya. Kadang pun jalan masih ke dalam ini. Betul. Jadi memang geografi itu sangat menentukan. Iya. Ya beruntung lah. Jadi sujud syukur lah yang tinggal di kota Bukit Tinggi ini kan. Iya betul ya. Aksesnya dapat. Sekarang pun sekolah kan mulai SD semacam kan free. Betul. Artinya pemerintah udah memaksakan minimal kita tamat SMP lah. Iya betul. Kota mungkin SMA kali barangkali. Kalau kota kayaknya SMA Pak, kan tingkat pendidikan luar biasa kalau nggak salah Bukit Tinggi ini nomor 1 kan Pak? Pendidikan ya. Pendidikan ya kan Pak. Betul. Ya, berarti ini lagi Pak. Oke, dari sini kita loncat berarti dari pendidikan. Nah ini tingkat pendidikan ini kan begini juga Pak. Saya mikir kalau rendah angka tingkat pendidikan, artinya sumber masa depan nih Provinsi Sumatera Barat di masa depan. Pertama, ancaman teknologi. Kedua, semakin rendah tingkat teknologi kan daya konsumsi itu tinggi sebenarnya kan Pak. Artinya sumber dalam ancaman ya dalam hal-hal yang negatif cukup luar biasa ke depan kan Pak. Misal kayak tadi, berarti kayak narkoba tadi itu kan juga sebagai ini kan Pak. Itu kan jalan pintas. Jalan pintas benar kan Pak? Karena pendidikan tadi SD rendah dan bisa menghasilkan uang cepat ya Pak ya. ya. Tapi narkoba benar juga kan Pak meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi data kita begitu. Begitu Pak ya. Mungkin tambah sama hobi dagang tadi. Hobi dagang. Kalian sekatnya untung ada. Itu prinsip bantu aja masuk aja pepatah orang sesuk kok Pak. Kok manggale gale seketi untung gadang tekuro gale ame. Itu gale ame. Aduh, mungkinnya sudah ada tuh tandingan ame. Aduh. Itu tadi yang jadi sasaran tadi mungkin pendidikan ya. Mungkin tadi kan nyari uang gampang. Iya. Pendidikan rendah. Nah ini kenyamanan di sini ada. Iya. Crash programnya kan. Iya. Dengan dibeli ini dia bisa merasa nyaman. Merasa nyaman. Ketergantungan karena kuncinya di pendidikan tadi. Iya betul. Makanya kita akan coba sama sekolah-sekolah.
Ya, di samping ini kalau kita bawakan ke Sebangpol, Pak, ini kan mohon maaf walaupun tidak semua ya. Orang yang rendah pendidikan pun mudah terprovokasi sebenarnya, Pak. Ancaman ke depan sebenarnya secara ini kan mudah terprovokasi, benar nggak, Pak? Ya, artinya kan akses. Gimana, Pak? Akses. Iya, akses ya. Kita harus hambat tuh akses. Oh, gitu. Ya, ya. Betul ya. Ya, akses yang jadi kunci. Akses ya. Kalau dia banyak uang pun tapi tidak mudah mendapatkannya. Jadi kita harus sepakat baik itu di sekolah, masyarakat, nenek mama. Kita persempit akses. Kita persempit akses agar jangan mudah tersulut gitu, Pak ya. Tapi selama ini Sumatera Barat secara rata-rata insya Allah tingkat ininya tidak mudah ini kan, Pak ya. Nah, kita kan ada BNN, ada polisi, ada ya. ini yang mempersempit gerak. Gerak ya. Cuman tetap aja dari internal individu tetap kita didik. Iya benar ya. Karena kalau nggak kesadaran sendiri, mau dipaksa orang dari apapun luar. Ya Pak ya, susah gitu ya. Tapi di samping itu kan, di samping pendidikan ancaman yang serius. Konon cerita budaya kita juga dia dalam ancaman katanya. Ini kan Bapak orang data nih, orang peta nih. LGBT tinggi di Sumbar. Itu penyebabnya kan di sosial. Sosial maksudnya Pak? Kan perubahan pola hidup, gaya hidup dan pola hidup. Iya benar ya. Apalagi semenjak dengan ikon Bukit Tinggi kota wisata, kan harus menerima semua budaya. Oh iya ya. Macam-macam orang yang akan datang sini. Dan fasilitasnya ada di sini semua. Orang mau ngapain aja ada, Pak. Oh iya benar ya. Jadi ada risiko juga ya sih. Kita buka. Betul, kita buka. Ya, datang sini jalan-jalan Bukit Tinggi semacam. Iya betul. Nah yang datang itu kan bermacam-macam. Iya. Karakternya beda, ininya beda. Semacam. Misinya juga beda sebenarnya. Mungkin ada yang memang tujuannya merusak budaya kita. Iya. Dalam bentuk macam-macam lah caranya kan. Iya. Jadi kita ya harus rapatkan barisan antara masyarakat dengan pemerintah. Sadanciang secio bayam. Sadanciang babasi secio bayam Pak ya. Tapi kalimat itu kayaknya memang harus kita gaungkan kembali kan Pak, karena kan dahulu tuh kan rasa malu tinggi di Sumatera Barat. Menciptakan kata-kata itu kan falsafah. Sacio bayam sadanciang babasi. Ringan sama dirincang, barek sama-sama dipikul. Apa ini kata-kata ini tiba-tiba atau kata-kata sastra? Ini kata-kata yang timbul karena falsafah hidup nenek moyangnya orang Minang. Dia hidup tengah-tengah masyarakat. Ya. Ya. Bukan hanya kata-kata peribahasa sastra. Bukan sastra yang dia mengawang gitu ya. Ini adalah realita nilai-nilai kehidupan masyarakat. Membumi pada masyarakat gitu Pak ya. Tapi itu kan dulu Pak. Itu yang mau kita ceritakan. Iya. Artinya sosialisasi ini mesti kita hidupkan kembali dari berbagai pihak. Artinya gini, pembentukan karakter itu kan karakter dari. Iya. Kalau memang jiwa kita udah seperti itu dari kecil pun kemanapun kita hidup, sifat karakter kita akan keluar. Betul. Membentuk karakter itu sebelum usia 6 tahun. Iya. Berarti kan di PAUD sama TK. Nah, di situ kita semestinya fokus. Tapi kan sekarang juga sudah dibantu handphone pembentukan karakter Pak. Sekarang ada nggak TK negeri? Mau tanya, ada nggak TK negeri? Yang ada TK swasta. Oh iya ya Pak ya. Mestinya tidak hanya pendidikan dasar ya. Wajib pendidikan. Jadi tidak wajib 9 tahun kita mundurkan ke belakang sebenarnya Pak. Di karakter. Iya benar kan ya. Ada PAUD. Ya ada PAUD, iya ada TK ya. Iya PAUD. Tapi ini semuanya kan bayar. Iya.
pendidikan usia dini itu Padahal untuk mendidik di usia karakter itu ada di pokoknya di TK ya Pak ya. di bawah 6 tahun. Kalaulah 6 itu dia sudah karakter sudah terbentuk, ini tinggal lagi mengasah talenta ke atas lagi Pak ya. Betul. Tapi memang sampai sekarang kan belum ada, dengar-dengar negara kan belum memang akan mengadakan pendidikan dari TK kan Pak. Strata pendidikan iya. Strata pendidikan ya. Cuman kita kan belum lihat dari TK negeri. Oh iya. Ada SD negeri. SD negeri ya, TK negeri. Artinya yang karakter itu tidak jadi tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara pasti ada TK negerinya. Iya. Ya. Yang ada kan yayasan-yayasan swasta ya. Betul. Mestinya memang harus ada sekolah TK. Jadi pembentukan karakter itu apa memang diserahkan ke swasta. Iya. Tergantung mereka jual programnya masing-masing. Iya. Kan yayasan itu TK-TK itu mungkin promosi kan. Iya Pak. Pakai wisuda. Orang sarjana aja nggak di wisuda, ada TK di wisuda. Ini anak TK udah di wisuda. Iya. Berarti Pak kalau begitu nih, ini buat publik, artinya memang kalau ancaman demi ancaman itu semakin luar biasa. Pasti disumbar. Artinya Bapak sebagai orang Kes Bangpol nih, hari ini kita tergambar bahwa Sumatera Barat tuh tidak mesti tertidur dalam falsafah adat Basandi Syara Basandi Kitabullah dengan bangga berpakaian itu. Tapi kita harus juga sadar sebenarnya ancaman besar sedang melanda Sumatera Barat. Bapak setuju nggak dengan ini? Saya lagi mendiskusikan implementasinya seperti apa. HBS-SBK itu kan udah jadi perda. Iya. Udah di dalam undang-undang pembentukan Provinsi Sumatera Barat. Iya. Artinya kan wajib dilaksanakan. Iya. Sekarang menerjemahkan operasionalisasinya seperti apa? Ya kayaknya memang terlibat masyarakat sebenarnya Pak. Iya, seluruh komponen masyarakat yang harus Mendidikan. ada bidang agamanya, adatnya. Ya kan? Itu yang harus maju. Betul. Iya. Jadi di situ diperlukan apa? Ada ulama, ada umaroh, Iya. ya. Itu ada orang-orang saintis, pemerintah, agama, sama ini harus kumpul menerjemahkan Ada bahasa isyarat syarikat kita butuh tadi. apa dalam bentuk kegiatannya di lapangan. Iya, artinya mungkin gini juga ya Pak, ya benar ya. Cuma sampai sekarang kan belum ada jalan terang kan Pak. Belum jadi budaya. Saya ngusul kayak gini nanti kan Pak. Berarti kita mencoba memodif adat yang dahulu pendidikan surau, yang ala dulu pendidikan surau, kita modernkan sehingga nilainya bisa masuk kepada Kan nilai yang perlu. nilai yang benar kan, Nilai yang diperlukan. bukan tempat kan. Kan. Ya, karena dulu kan yang apa surau ya. Malah Solayan aja tutup sekarang. Itu masalah tempat ya. Kalau soal tempat ya. Kan Ya. versi omsetnya habis. Iya, artinya kan kalau dalam bahasa Kes Bangpol kan ideologi nih Pak ya. Ya. Ideologi ya. Orangnya boleh di mana asalkan ideologi tidak masuk otaknya kan kayak gitu kan Pak. Ya. Nah, sebenarnya kan sama dengan ini Pak. Ya, doktrin. Doktrin, betul. Tapi memang sekarang memang nggak banyak doktrin sebenarnya kan Pak. Ya, kalau dulu di doktrin kan kita marah. Iya. Ingat nggak dulu waktu kita ada pendaftaran P4? Oh iya. Pada protes. Dongkol, Iya. protes. Apa nih gitu Pak ya. Tapi mau tidak mau kita sadari sebenarnya kan menerjemahkan nilai ya Pak ya, sehingga Ya, dia menjadi masuk. implementasi kehidupan Iya, sehari-hari. karena kayak ini ya Pak ya, dia kayak sudah mulai kayak tombol otomatis kan, karakter kan begitu kan Ya. Pak, kayak jadi tombol otomatis dalam diri tanpa harus menunggu didorong atau ditekan, dia sudah bergerak sendiri ya, Auto respon. oh Masya Allah. Refleks lah. betul ya, namanya kan kayak karak Pak, jadi sesuatu yang mendasar kan, cek gitu ya kan Pak, karakter kan itu. Yang mendasar gitu kan Pak, itu tidak bisa diubah-ubah itu. Seberapapun dia bermanis-manis, apabila Karakter tetap keluar. karakter tetap keluar.
Aduh. Tapi Bapak pernah sempat dulu di ini ya, pendidikan ala suruh pernah ini berarti kan Pak? Di zaman Bapak masih kental berarti kan? Lah lalu dengan saji. Lo saja Pak? Di kampung Pak? Iya. Ya anda punya kamar di rumah itu saja. Masa bapak-bapak kan orang tua kan orang pos. Zaman itu. Kalau lalu wah di rumah seorang wahnya galak ada kawan-kawan. Cuma Pak ya. Karena kawan-kawan lalu dua saji sadonya karena di rumah kadang itu kan untuk anak produksi. Laki-laki mah ada kamarnya sih dan. Iya. Kalau buru-buru lalu saji. Iya. Kalau ada nang lalu di rumah so ada anggap anak mama kan. Iya anak mami dicemen orang Pak. Tapi jadi sebenarnya kalau cari Pak antara sebenarnya bully itu sebenarnya butuh juga Pak zaman sekarang. Ya enggak Pak? Itu merangsang respon yang awalnya agak belek-belek skate. Jadi bisa saja gini masalah LGBT tadi ya. Iya. Karena anak yang dibesarkan oleh ibu. Anak yang dibesarkan oleh ibu. Ya benar ibunya lah yang besarkan Pak. Iya, karakter ibunya yang pindah ke dia. Oh gitu maksudnya. Artinya sosok ayah hilang. Berarti kan asalnya dari masalah rumah tangga. Iya. Ya kan? Misalnya single parent. Iya betul. Anak tunggal ibu. Iya betul. Jadi kemana anak dibawa? Ibunya payarisan, anak kepailan, anak laki-laki. Padahal anak laki-laki. Cara ibu pailan anak. Iya. Jadi lacok lah kan, akhirnya kan memang karena salah lingkungan. Itu termasuk di ilmu sosial katanya ada penyebabnya itu. Iya. Tapi gini loh Pak, ini pikiran personal Pak ya. Pikiran personal. Sumatera Barat itu semenjak dahulu kan memang terkenal dengan adat dan budayanya kan, adat budayanya yang betul-betul kental. Agama kan Pak, agama budaya kan itu kental. Kalau kita bicara secara menyeluruh, secara kesbangpol nih, artinya perancang kebaikan dan perancang kejahatan itu kan sejalan. Ini mungkin dah, ini analisa berpikir negatif Pak. Memungkinkankah ada analisa bahwa Sumatera Barat dengan kekentalan budaya dan agamanya itu mereka ada kayak sejenis perancang dari di luar nih yang benar-benar memiliki target Sumatera Barat ini harus masuk ideologi yang berbeda. Kalau menurut saya, kita aja yang terlambat merespon. Kita yang terlambat merespon perkembangan dunia ini. Kita tetap aja memblok pikiran kita. Oh iya. Padahal dunia ini sudah ini ya. Kenapa? Kalau kita tetap, kita hancur. Coba bayangkan kalau dunia yang sedang berputar ini berhenti tiba-tiba. Oke. Apa yang terjadi? Ya berbenturan lah Pak. Oto sedang kencang, kirim tagaan. Bah kira-kira penumpang bantuan. Iya. Nalakang timbul. Kacau. Jadi memang dinamika itu harus diikuti. Kecepatan disamakan sehingga jadi tetap. Kalau kita ingin tetap sama dengan kecepatan. Oke. Tapi kalau kita diam, ini lari terus ya tinggal. Oh betul. Iya. Itu pola pikir. Jadi hanya kita kan banyak anak-anak kita yang rata-ratanya ranking di sekolahnya mungkin bagus ya. Kan sekolahnya ke Jawa, keluar. Iya. Kan nggak pulang lagi deh. Lamaran tau sih nggak pulang. Sekali serayu Itu faktor apa sih Pak? Karena di Sikonya pulangnya kemarin tidak ada kenyamanan tuhnya. Oh iya. Tidak bisa hidup di Siko. Iya. Betul Pak. Tapi rasa di rantau nyaman ya Pak ya. Kayak istilahnya kenyamanan. Ya klop lah dengan. Karena pulangnya ke rumah tapi kamar nggak ada rumah sendiri. Iya betul. Jalan di rantau soalnya.
Aduh. Awak nak berfikir kan orang awak membuat rumah, kamar, kan itu anak produksi. Iya Pak ya. Tak ada macam anak laki-laki ke rumah. Ikut pada orang pada kamar ya anak produksi sekian orang itu yang duit. Itu memang anak laki-laki kan tak diinginkan pulang. Iya, ini lalu bunuh rumah bininya Pak. Biarlah orang lain yang awak buat rumah lu tu orang. Iya. Julo. Aduh, Pak, berarti ini menarik nih. Berarti apa namanya tuh? Sumatera Barat penuh dengan dilema kalau kita lihat secara zoom, secara data ya Pak ya. Jadi kita harus dinamis. Harus dinamis ya. Ya. Jangan berada di zona nyaman terus. Ya. Kayak teknologi. Ya. Nggak perlu benci teknologi, kita pelajari teknologi. Iya. Ya kayak ini kan kita podcast. Kalau enggak ya kita kan udah capek nih. Iya. Ya. Satu kelit teriakan di sini banyak orang dengar Pak ya. Ya. Saya nggak perlu keliling kan ngomong. Iya. Dan ini dia insya Allah aman. Ada datanya kan bisa dilihat panjang nih Pak. Termasuk ilmu yang bermanfaat kan nanti kan. Ya, jadi kita di Sumatera Barat kita tetap karakter Minang itu jangan dihilangkan. Karakter Minang jangan dihilangkan. Karena cirinya di sana. Kalau udah hilang karakternya ya habis. Tapi yang memaksa itu tetap ada. Karena di rumah nggak ada kamar tadi. Kita harus merantau. Pas saya SMA ada. Iya. Mau sekolah kemana ya, mau merantau kemana? Iya. Pulangnya pensiun. Iya betul ya. Udah tua ada kadang lagi kampung ya. Nah pensiun ya karena temannya banyak pulang. Tapi di rumah tercatat jadi penganggur di kampung. Karena ditanya sama kepala desa gaji berapa nggak ada. Kerja apa tidak ada. Tapi masih bisa masuk daftar miskin tadi nggak Pak? Itu yang dijadikan datanya. Padahal deposito banyak. Depositonya rame. Karena ada pensiunan. Aduh. Ya Allah. Pak, secara ini Pak berarti ancaman. Kalau dari kes Bang Pol, kekhawatiran Bapak kan soal data tentu tidak semua Bapak buka-buka, ini dikit-dikit aja kan ya. Kalau seandainya inilah Pak, kalau himbauan nih sebenarnya dengan berbagai persoalan-persoalan kita di Sumatera Barat dari yang ada itu kan himbauan-himbauan apa sebenarnya yang mesti ini Pak? Jadi kita tetap pada karakter kita. Kita orang Minang. Kita adalah pendiri negara ini. Kita adalah pendiri negara ini. Pendiri negara ini. Maksudnya gimana Pak? Yang membuat Pancasila itu orang Minang. Ya, membuat konsep kemerdekaan Undang-Undang Dasar itu orang Minang. Dari 8 tim PPUPK kan, itu 3 orang Minang. Ada Yamin, ada Syahrir, ada Hatta. Iya. 3/8 itu artinya berapa? 40%. Iya. 3 dari 8 ya? Ya. Iya 40% ya. Kita tuh pendiri negara. Gak mungkin kita mengkhianati negara ini karena orang Minang ikut saham mendirikan negara. Waduh, ini mesti didoktrin ke bawah nih kayak gini. Tuh. Di sampai sekarang pun, makanya orang Minang tuh ada di mana-mana dan hidup mereka nyaman. Kemanapun bisa beradaptasi ya. Ya karena dia merasa pendiri negara. Mana ada orang Minang bikin perkara rantau di mana? Nggak ada. Betul. Karena doktrin kita tuh kita pendiri negara. Betul. Bisa menyatu dengan siapapun ya. Iya. Walaupun di kontribusi dengan penduduk jumlah etnis itu 3% dari penduduk Indonesia. Kita memiliki kontribusi waktu itu 30%. Jadi kita warga Minang 3% dari warga Indonesia? Ya. 3% cuma ya Pak ya? Ya. Oke. Berarti kontribusinya waktu itu sempat menjadi 30% kan? 30% ya? 3 dari 8. Oke. Iya. Kenapa? Banyak di antara yang mengurus negara ini orang Minang.
Karena zaman dulu itu orang Minang ini banyak yang sekolah. Ya, yang sekolah ke Mekah, Iya. ya ada sekolah ke Mesir, Iya. ada ke Rusia, kemana saja. Pas negara merdeka, dicari orang-orang yang tamat sekolah, ternyata banyak orang Minang. Oh, di negara merdeka Pak ya, mereka pulang. Kan per orang. Iya. Siapa? Ada Yamin, ada Nasir, ada Gus Salim. Iya, betul. Ya, mereka orang yang udah biasa hidup di luar negeri. Iya. Masuklah kepada Iya. yang ngurus negara. Pengurus negara ya. Iya. Oh, orang yang Jadi makanya orang Minang jangan minggir. Ini adalah negara yang orang Minang ikut dirikan 40% ya Pak ya. Kontribusi. Walaupun kita etnis 3% Ya. di Indonesia. Oh, Nah, iya benar. kebanggaan ini yang harus kita teruskan. Oh, kebanggaan terus teruskan. Oke, Pak. Jadi yang muda-muda harus bangga. Jadi jangan kita terlena. Ya, walaupun tadi mungkin mereka berada di luar Sumbar. Iya. Yang tadi mungkin ranking 10 di SMA udah pada keluar. Di rantau sekarang mungkin jabatannya macam-macam. Iya. Ngertilah kita ya. Bisa jadi pengusaha atau memang sudah dia di ini gitu kan, Pak. Ada yang udah G2, G3. G2 apa, Pak? G2 itu udah cucu udah rantau. Generasi kedua. Iya. Generasi kedua. Adi mah kampuang Minang gitu kan. Padahal enggak pernah ke Minang dia. Ini orang Minang. Hah? Beda aja bahasa Minangnya enggak pernah. Ada pandai betul. Iya. Tuh ya. Ya udah ada yang neneknya aja udah lahir di rantau. Iya, neneknya nih ya. Cucunya masih ngaku orang Minang loh. Tapi jadi orang Minang kayak membanggakan, Pak. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Artinya kan merasa perasaan itu masih dijaga oleh para perantau kita, doktrinnya bahwa Doktrin, kita ya. keturunan Minang. Iya, betul. Itu berasanya kan ketika kita berhadapan dengan etnis lain, Pak. Ya, Rasa begitu disebut Minang nih, ketika sudah berhadapan dengan saudara-saudara kita yang etnis yang berbeda kan, Pak. Bangga kita gitu. iya. Apalagi ini saya ya loh yang mendirikan ini. 40% loh ya. Itu kan salah satu. Betul. Salah satu yang negara yang didirikan oleh orang Minang. Yang nomor 2-nya Brunei. Nah, Brunei itu gimana ceritanya, Pak? Memang Perantau Minang juga ya. perantau Minang juga ya. Singapura juga presiden pertamanya orang Minang. Oh iya, Pak ya. Ya, Luar biasa. Jadi Minang ini penjajah juga sebenarnya, Pak. udah ada jajah. Waktu itu belum ada negara. Oh gitu. Hanya dia tidak berbicara Sumatera, Indonesia, enggak. Dia Iya. berbicara kita orang Minang merantau kemana, Ya gitu ya. hidup di situ. Iya. Ya kebetulan di sana ada pemerintahnya, kita ikut aja Ikutlah di negara. situnya ya. Kalau di kes Bangpol bisa dihaluskan, Pak. Iya. Artinya orang tuh ngaku kami orang Minang. Kan dia bilang orang, sekarang kan diganti Iya. sama orang Padang. Orang Padang, Pak ya, betul. Itu kalau kita pergi ke Kampar di Riau, Waginang, mereka bilang orang Minang. Minang, Pak ya. Ada dia bilang orang Padang. Iya. Rasa ini masih ini ya, Pak ya. Minang etnis. Etnis ya. Tapi di Riau tuh Padang banyak etnis kan, Pak. Melayu kan, Pak, banyak. Minang. Banyak Minang, Pak ya. Benar kan dua situ kan, Melayu dan Minang. Melayu itu kan Minang Mudo. Maksudnya, Pak? Minangkabau itu Melayu Tua. Oh, jadi Melayu itu. Minang itu Melayu tua. Nah, yang sekarang kerajaan Malaysia, Malaya apa semacam Riau itu Melayu muda. Oh, Melayu muda ya. Minang muda. Melayu. Minang ini Melayu tua. Oh, Melayu tuanya Minang. Asalnya Asalnya Minang. Minang. Gue yang ngerti asal tapi Melayu tua. Melayu tua ya. Dalam ilmu sejarah Iya. Malaysiaan itu Melayu tua. Iya. Makanya kerajaan yang paling tua Pagaruyung. Iya. Baru ada Sia, ada Betul, ini. Macam itu kan dari Pagaruyung. Peruyung, Pak ya. Sampai ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Maka, Johor. Makorandang ada di situ kan, Pak ya. Ini memang orang Minang kok. Pokoknya enggak masalah. Kami orang Minang yang di Malaysia.
Iya betul. Itu ada rendang Maluku, rendang Papua. Orang awak banyak sini. Iya. Soalnya lah kambang situ Pak ya. Ini mah masalah sih dah. Dia kan dol masalah. Caronya pandai. Ya malah itu di mana itu sama aja kan Pak ya. Pabriknya dimasuk. Iya. Ya SOP randang tuh lado ya. Alah, nenek moyang. Itu pokok pemerintah. Tuh kok merantau, pandai berandang. Ya. Pandai berandang, pandai sembahyang. Ayolah. Baik Pak, mungkin yang berarti kalau himbauan nih, kalau seandainya apa namanya tuh kalau soal aliran dari ini masih aman kita Pak insya Allah ya. Aliran-aliran itu tetap kita pantau. Pantau Pak ya. Ya. Kan kita ada FKUB. FKUB betul ya. Ya, Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama Pak ya. Ya, jadi tentu aliran-aliran yang salahnya diluruskan dulu sama FKUB. Oh betul ya. Mereka dulu yang membina. Iya. Oh iya. Ya kan? So, aliran-aliran macam-macam lah yang. Iya. Nah, sekarang sarananya kan banyak, bisa di medsos, bisa di sini, tidak hanya. Kalau dulu kan kumpul sih kok Mas Haji kok. Iya betul. Bisa di razia Mas Haji. Ya, sekarang ngumpulnya di WA. Iya betul ya. Jadi kan lain lagi cara meresponnya. Iya. Itu yang Bapak bilang tadi. Yang penting kita harus dinamis ya. Iya. Kalau seandainya dulu pola dulu yang kita pakai ya di situ aja ya. Mati kita. Mati. Aduh, Pak, baik Pak. Mungkin kita hampir 1 jam nih. Alhamdulillah. Tapi mungkin sebagai kata pamungkas nih Pak. Dari selama Bapak perjalanan hidup nih, kita sebenarnya kalau enak sebenarnya kita bicara peternakan nih. Suatu saat tidak atas nama Kios Bang Bo. Menarik nih. Tapi dari pengalaman hidup yang Bapak perjalanan selama ini nih, khusus pesan buat generasi muda yang malas-malas, apa kira-kira pesan-pesan Bapak untuk agar bangkit nih masalah memotivasi diri dan untuk menggerakkan untuk ekonomi apa sih Pak? Ya, artinya kita bangun pagi itu niatkan saja 3 kebaikan. Niatkan 3 kebaikan. 1. Niatkan terserah. Oh tidak disebutkan. Niatkan saja. Berarti begitu bangun pagi saya akan menggerakkan 3 kebaikan gitu ya? Hari ini 3 kebaikan aja Pak ya. Kalau konsisten luar biasa ya. Ya. Oh, iya. Makanya tadi Bapak saya ajak ke sini langsung yes saja. Ini sahabat nih tidak ada janjian sebelumnya nih, kenapa nih luar biasa nih. Ya, karena ada kan cerita di zaman dulu itu orang yang terkurung di gua. Oh iya betul. 3 orang. Iya. 3 orang pemuda yang terkurung di gua ya, Pak ya. Iya, dia membuka penutup gua itu dengan punya niat, 1 orang punya niat baik kan. Iya, setiap orang ya, betul. Dia bertiga. Iya. 1 orang punya niat baik, dia dorong pintu gua bergerak. Terbuka sedikit ya. 1 orang punya lagi niat baik, buka lagi. Yang ketiga lolos. Iya. Saya dari situ saja. Udah kita tiap hari 3 kebaikan saja didoakan pasti sukses. Wallahu akbar. Ya luar biasa. Enggak sulit, Pak. Enggak sulit. Bangunkan anak, mandikan itu udah niat baik. Iya. Antarkan anak ke sekolah. Sekolah udah luar biasa. Kalau bagi seorang istri, masakkan air, isikan ya sudah nih kebaikan Pak. Iya. Niatkan pagi ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Heri sudah duduk dan menginspirasi di podcast ini. Semoga lain kali kita bisa duduk kembali di tempat ini. Insyaallah. Dan semoga dari yang tidak sampai 1 tahun ini banyak kebaikan. 3 aja Pak, 3 1 hari 3. Sisa sampai Desember itu harinya masih banyak. Kali 3. Coba bayangkan kalau penduduk Sumatera Barat 5 juta. Iya. Tiap orang tuh bikin 3 kebaikan. 3 betul. Kayak apa negeri ini? Betul Pak. Iya. Sobat nih luar biasa menginspirasi. Ayo kita bergerak untuk berbuat baik. Ya, insyaallah. Ya, untuk berbuat baik tidak hanya untuk diri tapi menggerakkan kebaikan, Pak ya. Kalau ilmu sekarangnya mungkin memulai dengan energi positif. Iya. Kita mulai dengan ilmu energi. Zaman now. Iya. Kalau ilmu agamanya kan niat baik. Iya, niat baik ya. Kalau ilmu ini
positive thinking dan positive energy. Oh iya, positif. Mulai hidup itu dengan itu. Oh iya, betul ya. Hadapi hari-hari ke depan dengan itu Pak ya. Pasti yang negatifnya hilang. Negatif hilang Pak ya. Kurangi negatif yang minimal kayak tadi ya Pak ya. Ya kalau udah positif nggak ada pikiran negatif, nggak ada lagi kan. Iya. Baik Pak Rina, makasih banyak Pak, inspirasi sekali. Semoga makin berkah dalam menampingi pekerjaan yang luar biasa ke depan ini, dan sukses mentata kelola dari Kesbangpol Pak Ya. Kesbangpol ya Pak. Semoga berkah perjalanannya, dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang luar biasa. Akhirnya sahabat, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Semoga hal yang menginspirasi kita amalkan, minimal yang terakhir tadi. Jadilah seorang penggerak, apalagi orang Minang. Keluar kita dari tempat atau rumah kita pikir 3 hal kebaikan. Ayo, kita pasti bisa. Sampai di sini dulu. Akhirnya saya Zulfahmi Adi Rinaldi mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.